Oke, baik. Sudah 4 orang ya ini. Baik, selamat siang teman-teman. Halo, apakah suara saya terdengar nggak? Ya. Dengar, Kak. Oke. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Mungkin Deborah bisa memimpin doa untuk doa pembukaan. Mari teman-teman sebelum memulai pertemuan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Deborah sudah memimpin doa. Sebelumnya teman-teman di sini bisa on cam nggak ya? Biar lebih enak ngobrolnya. Halo teman-teman. Supaya nanti ngobrolnya lebih interaktif gitu. Halo, suara saya terdengar toh? Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar. Oke. Baik, langsung saja. Sebelumnya ini teman-teman di sini sudah pada kenal belum? Mungkin Rafael sudah kenal teman-teman yang lain belum? Oh, Nek Bayu kenal. Bayu temen SMP soalnya. Oh ya. Iya, Pak. Oh, ya. Sebelum mulai kegiatannya, mungkin bisa perkenalan dulu satu-satu. Mungkin dari Pasha Dini, mungkin nama lengkap terus nama panggilan ya. Halo semua, namaku Aprilia Pasyadini, bisa dipanggil Caca. Ya, makasih. Ya, selanjutnya Deborah mungkin nama lengkap terus nama panggilan. Halo, nama saya Deborah Sabrina Sitompul. Bisa dipanggil Deborah atau Debbie. Ya, terima kasih Deborah. Mungkin Bayu bisa memperkenalkan diri. Halo, nama saya Iman Walian Bayu Wibowo, biasa dipanggil Bayu. Ya, terima kasih. Rafael mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo, nama saya Rapel Value Bagaskara, bisa dipanggil Value. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah bersedia untuk memperkenalkan diri. Ini pada nggak mau on cam loh. Mungkin sebentar aja nggak apa-apa, awal-awal aja nggak apa-apa. Ya udah, langsung saja. Sebelum masuk ke pembahasan, nanti saya mau tanya ke teman-teman. Di sini ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok nggak? Atau bahkan pernah ikut bimbingan kelompok? Ada yang tahu bimbingan kelompok nggak? Halo, suara saya terdengar kan? Maksudnya jelas toh maksudnya suara saya? Jelas, Kak. Ya, ada yang tahu bimbingan kelompok nggak ini? Ya baik, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu kegiatan pemberian informasi dari dalam suasana kelompok.
Ya, ya saya ulang ya teman-teman. Jadi bimbingan kelompok itu kegiatan pemberian informasi dalam suasana kelompok dan adanya penyusunan rencana untuk pengambilan keputusan yang tepat dengan adanya dinamika kelompok. Nah, sebagai wahana untuk pencapaian tujuan kegiatan bimbingan konseling. Nah, apakah sudah bisa dipahami teman-teman apa itu bimbingan kelompok? Mungkin salah satu bisa mengulang bimbingan kelompok itu apa? Mungkin Bayu mungkin. Halo. Bayu ada. Halo. Ya. Tadi bisa mengulang apa yang sudah saya jelaskan tadi nggak? Suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok. Ya, benar. Ya, benar. Terima kasih Bayu. Ya, baik. Kemudian tujuan dari bimbingan kelompok ini untuk mengembangkan pribadi masing-masing anggota melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, di sini nanti saya dan teman-teman akan membahas mengenai disiplin belajar. Nah, langsung saja ya teman-teman. Apa yang menurut teman-teman ya, nanti teman-teman jawab satu persatu, mungkin bisa bergantian nanti. Apa yang dimaksud dengan disiplin belajar? Mungkin bisa dari Pasha mungkin. Disiplin belajar itu apa? Halo Pasha. Disiplin belajar apa? Pengertian disiplin belajar menurutmu? Sepengertianmu aja kalau. Oh ya. Pertanyaan saya tulis di kolom chat aja ya. Nah, apa itu disiplin belajar menurut Pasha? Halo, suara saya terdengar toh? Halo. Halo, ya lewati dulu aja. Mungkin bisa Deborah. Oh ya, ini Pasha sudah menjawab. Disiplin belajar menurut saya adalah siswa yang taat pada jam belajar sehingga mulai memperoleh perubahan. Ya, betul sekali jawaban dari Pasha. Baik, terima kasih jawabannya. Mungkin bergantian dengan teman yang lainnya untuk menjawab. Silahkan Deborah mungkin. Halo Deborah, mendengar suara saya? Halo. Deborah Sabrina bisa mendengar suara saya? Ya, Kak. Ya, menurut Deborah apa itu disiplin belajar? Jawab aja sepengetahuanmu aja, sepengertianmu. Apa itu disiplin belajar?
Halo, silakan mau jawab. Bentar Kak. Singkat aja nggak apa, sepengetahuan aja nggak apa, maksudnya nggak usah perlu detail gitu. Giat apa ya? Ya, gimana? Nggak usah panjang-panjang, mungkin 1 atau 2 kata gitu aja nggak apa. Disiplin belajar. Gimana Deborah? Atau dilewati dulu aja? Mungkin Bayu atau Rafael bisa menjawab. Disiplin belajar. Silahkan menjawab. Bayu mungkin. Halo, suara saya terdengar loh. Nah, Bayu. Kepatuhan dari siswa untuk melaksanakan kewajiban belajar. Ya, baik. Terima kasih. Ya, benar. Untuk melengkapi jawaban dari Pasha tadi juga. Jadi menurut Bayu itu kepatuhan dari siswa untuk melaksanakan belajar. Baik, terima kasih Bayu. Mungkin dari Deborah atau Deborah atau Rafael. Halo, gimana Rafael? Nggak tahu Mas aku. Ya nggak apa, nggak tahu nggak apa-apa. Deborah gimana Deborah? Nggak apa kalau nggak tahu. Bisa. Ini kan juga belajar bareng-bareng. Halo Deborah. Belajar menjadi lebih tertib. Ya, terima kasih. Ya, jadi kesimpulannya disiplin belajar itu seperti yang sudah teman-teman jawab tadi, siswa taat pada aturan atau mungkin intinya siswa itu tanggung jawab dengan kegiatan belajarnya baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di rumah ya teman-teman kalau saat mengerjakan PR ya PR-nya dikerjakan di rumah. Kalau di sekolah ya mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik gitu. Baik, terima kasih teman-teman sudah menjawabnya. Teman-teman tahu nggak fungsi dari disiplin belajar itu? Ya mungkin ini akan saya jelaskan aja ya. Nah, jadi fungsi dari disiplin belajar itu untuk menerapkan cara belajar yang baik sehingga siswa dapat mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Gitu. Jadi kalau teman-teman di sini pengen mendapat nilai yang baik terus, ya teman-teman harus belajar mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik. Kalau ada PR atau tugas yang dikerjakan di rumah ya dikerjakan dengan baik. Jadi itu fungsi dari disiplin belajar. Nah, baik, kemudian apa faktor yang mempengaruhi disiplin belajar? Ada yang tahu nggak? Yuk, satu-satu kayak tadi.
satu-satu menjawabnya. Mungkin dari Pasha. Apa, Kak? Soalnya. Oh ya, faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Faktor apa yang mempengaruhi disiplin belajar? HP, Kak. Ya, itu bisa ada yang lain? Mungkin ada faktor yang lain di Pasha? Faktor. Setahu saya itu, tapi nggak tahu yang lain. Oh ya, terima kasih. Mungkin Deborah, apa faktor yang mempengaruhi disiplin belajar? Lebih konsisten. Ya, benar. Jadi menurut Deborah, faktor yang mempengaruhi disiplin belajar itu konsisten ya tadi ya? Iya. Ya, benar. Terus mungkin dari Bayu. Tata tertib sekolah. Ya, Mungkin. benar. Ya, itu kalau di sekolah. Benar. Ya, terima kasih Bayu. Terima kasih juga Deborah tadi sudah menjawab. Kemudian Rafael apa? Faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Kenyamanan mungkin. Ya, baik. Ya, terima kasih sudah menjawabnya. Jadi kesimpulannya kalau faktor yang mempengaruhi disiplin belajar itu kalau yang disebutkan Deborah sama Pasha tadi itu faktor yang dari dalam diri sendiri. Jadi kayak HP itu kan dilakukan kita sendiri. Nah, kalau teman-teman main HP terus, nah itu berarti teman-teman juga nggak disiplin belajar. Jadi teman-teman harus pintar membagi waktu antara belajar dengan bermain HP ya. Terus kemudian yang disebutkan Deborah tadi konsisten. Nah, itu faktor yang berasal dari diri sendiri. Kemudian yang disebutkan Bayu sama Rafael tadi itu faktor yang dari luar diri kita. Mungkin kalau Bayu tadi menyebutkan tata tertib ya, berarti kan itu dari sekolah untuk siswanya. Nah, kita kan termasuk siswa ya, kita harus menaati tata tertib. Ya, baik. Kemudian ya sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Kemudian selain faktor juga ada indikator. Indikator itu kayak tanda-tanda indikator disiplin belajar. Jadi gimana sih orang yang memiliki disiplin belajar itu? Silahkan menjawab satu persatu seperti tadi. Mungkin dari Bayu dulu. Halo Bayu. Halo, bisa mendengar suara saya? Pertanyaannya, indikator disiplin belajar itu apa aja? Atau tanda-tanda orang yang memiliki disiplin belajar itu gimana? Mungkin teman-teman yang bisa menjawab silahkan menjawab. Untuk menghemat waktu biar nanti nggak kelamaan. Yang biasanya disiplin belajar itu biasanya yang kutu buku, Kak. Ya, itu juga bisa. Tapi Yang enggak. nilainya bagus. Nah, itu juga bisa. Tapi enggak semua orang disiplin belajar itu kutu buku loh. Bisa aja dia belajar
Kalau di kelas itu memperhatikan gurunya saat mengajar, tapi di rumah ya nggak pernah membaca, itu juga ada yang nilainya bagus gitu. Ya baik, langsung saja ya. Langsung saja. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih sudah menjawab pertanyaannya tadi. Kemudian ini yang terakhir, pertanyaan saya yang terakhir. Cara kita agar disiplin belajar itu gimana? Baik di rumah atau di sekolah. Mungkin kalau di rumah bagaimana, kalau di sekolah bagaimana? Yang bisa menjawab silahkan menjawab. Mungkin beradaptasi dengan lingkungan sekitar biar disiplin sendiri. Ya, terima kasih. Benar. Mungkin ada ya teman-teman yang lain bisa menjawab lagi. Cara agar disiplin belajar ya, Pak? Ya, cara agar kita bisa disiplin belajar. Mungkin tidak megang HP lama-lama, Pak. Ya, itu ya benar. Itu mungkin kalau bisa dilakukan kalau di rumah ya. Iya. Ya, baik, terima kasih. Ini tidak ada jawaban lagi. Apakah ada yang mau jawab? Ya, terima kasih sudah bersedia menjawab. Oke. Nah, terima kasih. Nah, dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, diharapkan teman-teman di sini dapat melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah teman-teman jawab tadi, seperti kalau agar biar kita disiplin itu tidak memegang HP terlalu lama. Mungkin kalau terlalu lama nggak apa, cuma ada waktunya. Waktunya belajar ya belajar, waktunya memegang HP ya memegang HP gitu. Jadi diharapkan di sini teman-teman bisa lebih disiplin belajar. Baik, kemudian untuk memperdalam diskusi kita tadi, saya sedikit menjelaskan mengenai apa yang sudah kita diskusikan tadi. Mohon disimak ya teman-teman. Izinkan saya untuk share screen. Apakah layar saya terlihat? Sudah terlihat teman-teman? Dah. Oke. Nah, disiplin belajar. Nah, apa itu disiplin belajar? Nah, tadi kan sudah saya tanyakan. Nah, jadi disiplin belajar itu serangkaian sikap tingkah laku siswa yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhannya untuk belajar secara teratur baik di sekolah maupun di rumah atas dasar kesadaran diri untuk belajar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, jadi jawaban dari teman-teman tadi sudah benar, cuma saya di sini menambahi sedikit. Jadi disiplin belajar itu serangkaian sikap atau tingkah laku atau tindakan siswa yang menunjukkan ketaatan atau kepatuhan untuk belajar. Di sini teman-teman sudah bisa memahami kan? Halo teman-teman, sudah paham kan? Kalau sudah, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Tadi teman-teman sudah menjawabnya. Nah, yang pertama faktor yang berasal dari luar. Tadi teman-teman sudah menjawab faktor yang berasal dari luar diri siswa dan juga faktor yang
berasal dari dalam. Nah, untuk faktor yang dari luar siswa itu ada faktor non-sosial. Nah, faktor non-sosial ini seperti keadaan udara, kemudian suhu udara, tempat dan alat-alat yang dipakai untuk belajar. Nah, siswa yang memiliki tempat belajar yang teratur dan memiliki buku yang penunjang pelajaran cenderung lebih disiplin dalam belajarnya. Nah, tidak kalah pentingnya juga faktor waktu. Siswa yang mampu mengatur waktu dengan baik akan belajar secara terarah dan teratur. Nah, tadi kayak yang sudah saya jelaskan tadi, kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya tidur ya tidur, waktunya bermain ya bermain. Nah, kemudian di sini ada juga faktor sosial. Nah, faktor sosial ini terdiri atas lingkungan keluarga dan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kelompok. Siswa yang tinggal dalam lingkungan yang tertib, tentunya siswa tersebut akan menjalani tata tertib yang ada di lingkungannya. Nah, seorang guru yang mendidik siswa dengan disiplin akan cenderung menghasilkan siswa yang disiplin juga. Nah, itu faktor sosial, faktor dari luar siswa yang merupakan faktor sosialnya. Kemudian yang kedua itu faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Yang pertama ada faktor psikologis. Faktor psikologis dapat mempengaruhi proses belajar, antara lain minat, bakat, motivasi, dan konsentrasi. Nah, faktor eksternal dan internal tersebut memiliki peranan yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam belajar. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam proses belajar, maka dituntut adanya keseimbangan antara keduanya. Nah, kemudian yang kedua ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis antara lain pendengaran, penglihatan, kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, kurang tidur, dan sakit yang dideritanya. Jadi kalau teman-teman kurang tidur atau kurang istirahat, itu juga mempengaruhi disiplin belajar kita. Kemudian faktor psikologis ini ikut berperan dalam menentukan disiplin siswa. Siswa yang tidak menderita sakit cenderung lebih disiplin dibandingkan siswa yang menderita sakit atau keletihan. Nah, jadi teman-teman di sini juga harus jaga kesehatan ya, apalagi masa pandemi ini. Kita kalau sakit mesti juga mau belajar juga nggak enak, soalnya kan badannya juga nggak enak tuh. Nah, kemudian selanjutnya ada indikator disiplin belajar. Nah, indikator disiplin belajar itu dapat mengatur waktu belajar. Nah, yang dimaksud di sini waktu merupakan rangkaian saat kita proses perbuatan atau keadaan yang berada atau berlangsung. Waktu sebagai rentetan saat yang bergerak itu secara berurutan dalam rentang tertentu. Waktu harus diatur, ditata, dibagi agar dapat diisi dengan baik. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian rajin dan teratur belajar. Rajin berarti suka, senang, kerap kali berkelanjutan, dan sungguh-sungguh. Nah, sikap rajin dan teratur ini tidak terjadi begitu saja, tetapi terbentuk dari usaha, latihan, dan usaha membiasakan diri. Jadi teman-teman, indikator disiplin itu ada rajin dan teratur. Kalau teman-teman belum rajin dan teratur, ini bisa dilatih dan dibiasakan diri agar nanti muncul disiplin belajar dari diri kita. Nah, untuk yang ketiga, perhatian di kelas. Yang dimaksud perhatian merupakan sikap dan tindakan melihat, mendengarkan dengan sungguh-sungguh terhadap satu yang sedang dihadapi. Dalam pembelajaran di kelas, perhatian siswa sudah semestinya tertuju pada pelajaran yang sedang berlangsung. Tadi sudah saya jelaskan tadi saat diskusi. Jadi kalau kita saat berada di kelas ya kita harus memperhatikan, mengikuti sungguh-sungguh
kegiatan belajar mengajarnya. Nah, untuk yang kemudian untuk nomor 4 ketertiban di kelas. Nah, ini yang dimaksud siswa yang ada di kelas diharapkan agar masing-masing menjaga dan menahan diri untuk melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketenangan kelas. Ya. Ini keempat indikator disiplin belajar. Nah, kemudian saya akan menayangkan video yang menjelaskan cara disiplin belajar. Saya izin share screen ya, izin menayangkan videonya. Sudah terlihat belum teman-teman? Halo, bisa mendengar suara saya? Halo teman-teman. Udah. Oke.
Nah, itu tadi kita disiplin belajar. Nah, ya silahkan Rafael Velio, silahkan. Nah, tadi ada 6 atau ya 6 kayaknya. Ada 6 cara untuk agar kita disiplin belajar. Baik, teman-teman, di sini kita kan tadi sudah mengetahui apa itu disiplin belajar, terus faktor disiplin belajar, kemudian ada indikator, kemudian yang terakhir ini tadi ada cara-caranya. Nah, selama teman-teman menerima materi ini tadi, apa yang teman-teman dapatkan pada pembahasan ini tadi? Setelah teman-teman menerima materi ini tadi, apa yang teman-teman dapatkan? Mungkin Tasha atau Deborah atau Bayu, salah satu mungkin bisa memberikan pendapatnya. Apa yang sudah didapatkan mengenai materi tadi, materi tentang disiplin belajar. Mungkin Tasha mungkin bisa memberikan pendapatnya. Silahkan. Kalau nggak bisa on mic-nya, bisa diketik di kolom chat untuk menjawabnya. Silahkan teman-teman untuk berpendapat apa yang sudah teman-teman dapatkan mengenai pembahasan ini tadi, mengenai disiplin belajar. Bisa diketik di kolom chat untuk menjawabnya. Ayo silahkan teman-teman. Bayu mungkin bisa membantu teman-teman yang lain. Bayu. Dari penjelasan ini yang penjelasan atau diskusi tadi yang dapat Bayu tangkap apa? Ya, di sini Bayu menuliskan di kolom chat cara agar disiplin belajar dengan baik. Ya. Baik, terima kasih Bayu sudah memberikan pendapatnya. Nah, saya harap apa yang sudah teman-teman dapatkan, mungkin kalau tadi yang berpendapat itu Bayu ya, yang sudah diketik di kolom chat oleh Bayu tadi, saya harap teman-teman dapat melaksanakan dengan baik. Tadi kan kalau teman-teman belum memiliki disiplin belajar, tadi sudah saya tayangkan videonya, cara-caranya ada membuat jadwal, membagi waktu, seperti itu tadi. Mungkin bisa dilaksanakan di rumah atau di sekolah agar teman-teman bisa memiliki disiplin belajar yang lebih baik lagi. Nah, mungkin juga disiplin belajar itu kan sangat bermanfaat ya untuk masa depan kita. Jadi itu harus dilakukan dengan baik. Baik, saya akan memberikan absen di kolom chat ya teman-teman.
absen dan juga refleksi. Nanti bisa dikerjakan. Nah, itu silahkan absen dulu teman-teman. Saya beri waktu 1 menit ya untuk absen. Untuk refleksinya bisa dibuka dulu atau di copy linknya dulu. Nanti setelah ini bisa dikerjakan. Cuma 2 soal kok, nggak sulit juga. Nggak soal itu sebenarnya, cuma refleksi. Kalau sudah absen bisa saya lanjutkan. Saya beri waktu 1 menit. Sudah. Oke. Yang lain sudah ya? Oke, kalau sudah mungkin saya rasa juga cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman di sini sudah bersedia hadir di Google Meet ini pada siang hari ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan kurang jelas dalam saya menjelaskannya, saya mohon maaf, dan saya juga mohon maaf sudah merepotkan teman-teman. Mungkin kalau siang-siang gini anaknya kan juga tidur. Nah, terima kasih ya teman-teman. Saya juga mohon maaf kalau dalam menjelaskan tadi kurang jelas. Alangkah baiknya kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan doa. Mungkin Bayu bisa memimpin doa untuk doa penutup. Silahkan. Mari teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bayu sudah memimpin doa penutup untuk pertemuan kali ini. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kalau teman-teman mau meninggalkan Google Meet ini silahkan. Terima kasih. Saya ucapkan kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak.